Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, sampaikanlah salamku kepada Priska dan Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kalian. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjara bersama dengan daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian semua jemaat Kristen. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam bagi kalian dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan bagi seluruh jemaat. Salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Allah berkuasa menguatkan kalian menurut Injil yang kumaklumkan dan pewartaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kekristenan pertama-tama bukan religion, bukanlah agama, juga bukan institution, bukan institusi atau lembaga. Kekristenan pertama-tama adalah relationship, hubungan yang intim, intimitas yang dilandasi oleh kasih. Maka kita melihat bagaimana dalam bacaan pertama Rasul Paulus melakukan hal-hal yang sederhana, yang kecil, tetapi dilandasi, dibungkus oleh kasih. Sehingga dia mengikut sertakan Kristus di situ. Kita lihat bagaimana dia memberi salam kepada setiap orang. Dan selalu diakhiri dengan, ya karena kasih Kristus itulah. Sehingga kita tahu bahwa Kristuslah yang melakukannya dan sekaligus memberi berkat. Saudara-saudara, memberi salam seringkali diabaikan. Itu kan pekerjaan apa sih? Titip salam ya. Tolong salam sampaikan. Begitu aja toh. Enggak bayar. Kita juga enggak rugi. Ya wong cuma titip salam ya sama itu ya. Saya tahu apa sih, tapi kan sering diabaikan hal-hal begitu. Memang apa yang dilakukan Rasul Paulus, aduh kecil lah ya, ringan, apa sih cuma bilang gitu, sudah biasa. Masalahnya itu ketika melakukan itu dia membungkus atau melandasi, memotivasi dengan kasih. Jadi ketika engkau melakukan hal-hal kecil, sederhana, tapi bungkuslah dengan kasih yang besar, maka itu akan menjadi daya ledak yang dahsyat. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana Rasul Paulus meminta kepada kita hari ini, dan juga dalam bacaan Injil, Yesus mempercayakan kepada mereka yang peka dengan hal-hal yang kecil. Tadi dikatakan di situ, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana kita dipercaya oleh Kristus untuk melakukan sesuatu yang dilandasi kasih, ya. Bukan karena dilandasi kepentingan, keuntungan, mencari untung dari sana. Apa sih ya, keuntungannya kalau kita mencari hal-hal demikian? Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun itu yang paling kecil, barangkali Anda beri senyum, ya, itu tidak mudah kita lakukan. Saudara punya keluarga, punya anak, punya istri, suami. Ketika bangun yang pertama, betapa beratnya ini untuk berikan senyum, ya. Susah dengan teman sekomunitas, ya. Susah, ya. Yang ada adalah apa? Aduh, semangat untuk marah, emosi. Ya. Kalau kita melakukan salah sedikit, bodoh kamu gini. Lambok dikasih senyum rak sudah pagi-pagi. Ya. Pembukaan hari awal yang pertama. Mungkin dia cuma selamat pagi ya, apa sih susahnya? Kadang-kadang ada ketemu seorang yang mungkin dalam arti tertentu punya jabatan lebih tinggi. Mungkin ketika kita mengatakan selamat pagi, kadang tidak dibalas, kadang dicuekin kayak gitu. Sudahlah, lakukan aja. Ya. Yang penting kalau Anda itu melandasi dengan kasih yang besar. Ya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang luar biasa kecuali itu. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar semangat Rasul Paulus, apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil, sungguh-sungguh melingkupi diri kita, merasuki diri kita sehingga kita berani melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, dalam hal apa saja, tetapi kita landasi dengan kasih Kristus yang besar.